sawabiqul himami, sekuat apapun keinginanmu untuk mencapai sesuatu, la takhbiqul aswara wa aqdari, tidak dapat mengoyak takdir-takdir. Minggu lalu dijelaskan mengenai tentang tajrid dan kasab. Tajrid itu apa? Tajrid itu adalah orang-orang yang punya tanggung jawab, dia nggak punya istri, dia nggak punya orang tua, dia nggak ada keluarga. Intinya dia hanya memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Itu tajrid. Ada juga kasab. Nah, kasab ini adalah orang-orang yang punya tanggung jawab, punya istri, punya anak yang harus dia nafkahi. Maka dia adalah di posisi kasab, wajib mencari nafkah. Nah, orang yang berada di makom sebab ini ketika mendapatkan uang, mendapatkan kesuksesan, santri dan santriwati ketika lulus dari pondok pesantren ini, lulus dari sekolah asabik, misalkan kuliah, terus nyari-nyari tempat kuliah nih, aku harus kemana ya kuliahnya? Oh, aku pengen ke Mesir, aku pengen ke Turki, pokoknya pengen kuliah di tempat-tempat yang Masya Allah. Berikhtiarlah santri dan santriwati itu. Ketika berikhtiar, ternyata hasilnya Masya Allah, hasilnya bagus, ternyata diterima di Mesir, di Turki, amin ya, mudah-mudahan jadi doa, amin ya Rabb, diterima. Oh, aku bisa seperti ini karena aku mungkin bagus ya mengisinya, berarti aku pintar, aku berhasil mendapatkannya karena kekuatan aku. Tidak boleh seperti itu, karena kalau misalkannya kita bekerja keras, melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu hasilnya baik, lalu kita mengatakan ini adalah hasil karena aku bisa melakukannya, masuklah kepada yang namanya ujub, merasa paling baik. Jadi hati-hati kalau dalam hal itu, karena kalau di ranah kita itu, ranahnya kita, tempatnya itu adalah di proses untuk menggapai sesuatu, proses untuk menggapai cita-cita kita, itulah ranah kita. Sedangkan hasil Allah yang akan menentukannya, mau baik ataupun buruk, itu takdir Allah. Langsung dipangkas oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, sawabiqul himami la takhriqu aswara aqdari, kekuatan himah-himah atau sekuat apapun himah-himah kita, keinginan-keinginan kita, proses untuk mencapai keinginan kita tidak akan mampu mengoyak atau menerobos tirai qadar-qadar atau takdir Allah. Kita nggak mampu menerobos takdir Allah. Sekuat apapun usahamu, sebesar apapun kamu menjalankan sebab atau prosesnya, kerja keras mencari rezeki, kerja keras untuk meraih cita-cita, kerja keras untuk bisa hafal Al-Quran, ada batasnya. Batasnya adalah apa? Ketentuan Allah. Kita kaya, kita berhasil, ataupun tidak berhasil, batasnya adalah ketentuan Allah. Nah, ini tentang kode-kodar Allah. Kita harus beriman terhadap kode-kodar Allah. Apa itu kode? Kode adalah pengetahuan Allah. Kulihat semuanya Allah, pengetahuan Allah terhadap sesuatu. Kulihat semuanya, intinya ya. Pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu yang akan terjadi. Jadi Allah itu tahu banget nanti santri dan santriwati itu akan nikah dengan siapa, santri dan santriwati akan mengajar di mana, santri dan santriwati akan kerja di mana, itu tahu. Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Itu pengetahuan Allah terhadap sesuatu yang akan terjadi. Itu namanya qada. Qadar adalah Allah mewujudkan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Allah mengetahui kita akan seperti apanya. Dan qadar adalah Allah mewujudkan apa pengetahuan Allah, yaitu sekarang. Nah, sekarang kita berkumpul, kita di majelis ilmu, menuntut ilmu, itu atas qadar-qadarnya Allah. Allah mengetahui kita mau berkumpul di majelis ilmu, Allah tahu banget. Ini namanya qadar, wujudnya. Artinya Allah sudah mengetahui terhadap sesuatu yang terjadi. Kita wajib beriman terhadap sesuatu yang akan terjadi pada kita. Dan terjadi saat ini pun adalah sesuai dengan kode-kodenya Allah. Nah, ketika kita menjalankan proses, kita tuh gagal terus nih. Kita gagal, misalkan kegagalannya apa ya? Mencari pekerjaan atau mencari tempat kuliah.
Di tempat kuliah ini aku tidak diterima. Tempat kuliah ini aku juga tidak diterima. Sudah 2 kali gagal, ketiga kalinya gagal lagi, keempat kalinya gagal lagi. Nah, dalam proses kegagalanmu juga, kegagalan kita dalam mencapai sesuatu, Allah juga udah tahu. Itu takdir Allah, kodarnya Allah. Allah sudah mengetahui kita tuh gagalnya tuh berapa kali. Kode dan kodarnya Allah. Dan Allah juga mengetahui, nanti kamu kelimanya berhasil. Allah sudah mengetahui kita berhasilnya kapan dan kita gagalnya berapa kali, itu adalah atas kode-kodenya Allah. Nah, apakah doa itu dapat merubah takdir kita? Bukan doa dapat merubah takdir kita, tetapi doa adalah bagian daripada takdir Allah. Kita berdoa, ya Allah, itu adalah salah satu takdir Allah. Kita berdoa kepada Allah. Doa dan ikhtiar adalah salah satu bagian daripada kode dan kodarnya Allah. Allah udah mengetahui kita akan berdoa. Kalau kita sudah mengetahui bahwa segala sesuatu itu kehendak Allah, orang menjadi kaya kah, orang itu miskin kah, Allah maha mengetahui dengan kode-kodarnya Allah. Maka tugas kita adalah mengambil sebab itu. Maksudnya sebab itu adalah prosesnya. Itu tugas kita. Tugas kita adalah di ranah berikhtiar, di ranah berdoa. Itu tugas kita. Maka hasil adalah ketentuan Allah, bukan urusan kita. Makanya kenapa orang-orang yang masuk ke dalam ranah hasil kebanyakan kecewa, karena ikut campur terhadap ranah hasil. Karena ranah kita sebagai makhluk Allah adalah diproses. Proses adalah kita. Proses adalah ranahnya kita, dan hasil adalah ranahnya Allah. Seberapa besar pun usaha kita tidak akan bisa menembus ketetapan Allah. Jadi kalau misalkan kita berusaha, kalau kita tidak ditakdirkan di sesuatu yang kita inginkan, tidak akan pernah terjadi. Kalau misalkan Allah tidak menetapkan kita di situ gitu, terhadap sesuatu yang kita inginkan. Yang pasti, apapun takdir Allah yang telah Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik. Dalam pandangan manusia mungkin ada yang berubah. Misalnya apa ya? Makan. Makan itu kan prosesnya kita tuh harus bawa nasi dulu. Bawa nasi, bawa lauk, itu adalah sebab, prosesnya. Sebab untuk mendapatkan makanan, lalu kita makan, dan kita kenyang. Oh, nasi ini telah mengenyangkan aku. Bukan nasi yang telah mengenyangkan aku, tetapi Allah lah yang telah memberikan kita kenyang. Pas waktu haus, aduh haus banget minum. Oh, air ini telah menghilangkan dahaga aku. Bukan air yang telah menghilangkan dahaga kita, tapi Allah yang telah menakdirkan air itu bisa menghilangkan dahaga kita. Semuanya adalah pengetahuan dan wujud daripada qadarnya Allah. Tidak ada satupun hamba yang hidup di dunia ini tanpa atas kode-kodarnya Allah. Nggak ada. Oh iya, terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita punya akal sehat. Ada semuanya juga dari ketetapan Allah. Kalau misalkannya aku harus mengajar di sana, ya pasti mengajar. Ya udah, aku mau tiduran aja, mau santai-santai aja. Nggak bisa kayak gitu konsepnya. Walaupun ketetapan Allah itu sudah ada, yang harus kita lakukan adalah berprosesnya. Mengambil sebab itu, dan untuk mencapai sesuatunya hasilnya adalah ketentuan Allah. Jangan sampai kita leha-leha. Kita punya tujuan, kita punya cita-cita. Kita cuma ada di ranah itu aja, di ranah untuk berproses, di ranah untuk berdoa. Maksud Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan hal ini, ketika kamu mendapatkan sesuatu, hasilnya berhasil, kamu gak akan sombong. Karena kamu sudah tahu bahwa yang telah mentakdirkan kamu sukses, mentakdirkan kamu berhasil, itu bukan atas kehebatan kamu, tapi atas kehebatan Allah. Allah lah yang telah menakdirkan kamu untuk menjadi orang sukses. Allah lah yang telah menjadikan kamu untuk menjadi orang yang berhasil. Dan ketika hasilnya tidak baik, kita langsung tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Wala tayasu min rauhillah. Janganlah kita berputus asa daripada rahmat Allah. Kita enggak berputus asa daripada rahmat Allah. Maka kita bersabar dan terus berproses lagi. Inilah yang dimaksud daripada la haula wala quwwata illa billah. Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Jadi maksudnya adalah jangan sampai kita punya kesombongan ketika kamu berhasil, kita mah hamba yang lemah, kita nggak bisa apa-apa. Dan supaya kita tidak kecewa terhadap makhluk. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini menegaskan kepada kita supaya kita tuh bersandar hanya kepada Allah, bukan kepada sesuatu yang ada di dunia ini.
Sudah kita sering merasakannya ketika kita bersandar kepada makhluk, ketika kita bersandar kepada sesuatu yang ada di dunia ini, jatuhnya apa? Kecewa, sedih. Maka ranahnya kita sebagai seorang makhluk, sebagai hamba Allah adalah berproses untuk mencapai sesuatu itu, namun hasil adalah ketentuan Allah. Jika kamu gagal, tetap enjoy, nggak uring-uringan, tetap santai karena udah tahu Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu untukmu.